Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan kaum muslimin dan muslimat, bersama saya kembali Novel Al-Idrus. Apakah kita ingin dosa kita diampuni? Apakah kita ingin hajat-hajat kita tercapai? Jawabannya pasti tentu. Siapa yang tidak ingin dosanya diampuni dan hajatnya terkabul? Lantas bagaimana caranya? Caranya cukup mudah sebetulnya. Perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika seorang sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Duhai Rasulullah, saya banyak berdoa. Kira-kira berapa banyak waktu doa saya yang saya gunakan untuk bersalawat kepadamu?" Maka Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, "Ma syi'ta, terserah engkau." Rasul tidak mau memaksakan kepada sahabat. "Ma syi'ta, terserah engkau." Maka Ubay bin Ka'ab menjawab, bagaimana kalau 25% dari waktu saya berdoa saya gunakan untuk bersolat kepada Anda wahai baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun menjawab, "Ma syi'ta, terserah engkau. Tapi kalau engkau tambah itu lebih bagus." Menarik sekali, Rasul menyatakan kalau engkau tambah lebih bagus. Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau 2/3 dari waktu doa saya gunakan untuk bersolawat kepadamu?" Lagi-lagi Rasul menyatakan SAW, "Ma syi'ta, terserah engkau. Tapi kalau engkau tambah, itu lebih bagus." Sampai akhirnya Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau 50% waktu saya berdoa hanya saya gunakan untuk bersolawat kepadamu?" Maka baginda Muhammad SAW menyatakan, "Ma syi'ta, terserah engkau. Fa in zitta, tapi kalau engkau tambah, itu jauh lebih bagus." Maka saat itu Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Kalau begitu ya Rasulullah, seluruh waktu saya untuk berdoa, saya akan gunakan untuk bersolawat kepadamu." Maka Rasul menjawab SAW, "Idzan yukfahammuk wa yukfar laka dzanbuk." Kalau begitu, apa yang menjadi keinginanmu dipenuhi oleh Allah Ta'ala, wa yughfar laka dzanbuk, dan dosa-dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu saudaraku, mari kita berbanyak salawat dan salam. Semakin banyak kita bersolawat, semakin besar ampunan Allah Ta'ala dan semakin mudah hajat kita tercapai. Berapa jumlahnya? Seperti yang Rasul katakan, bebas Anda tentukan jumlahnya, ma syi'ta, terserah engkau. Karena itu kalau ada orang mengatakan tidak boleh membatasi jumlah, bertentangan dengan hadis ini. Hadis ini Rasul menyatakan ma syi'ta, jumlahnya berapa terserah engkau, waktunya berapa banyak terserah engkau. Yang penting kita senang, yang penting kita enjoy, yang penting kita nikmati, yang penting kita happy. Ini hadis yang sahih, riwayatnya Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Hakim menyatakan hadis ini hasan sahih. Semoga barokah dan manfaat. Perbanyaklah salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbanyak salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat ketika diperbanyak itu akan menenteramkan. Maka ini pula salah satu dari zikir utama ahlut thariqah, memperbanyak salawat. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru minas salati alayya." Perbanyaklah oleh kalian bersolawat kepadaku. Fa innaha takshiful humuma wal humuma wal kurub. Karena dengan memperbanyak salawat kepadaku akan mengurai tali-tali kesulitan, kegundahan, kegalauan, kesulitan akan diurai oleh Allah. Ikatan-ikatan tali itu akan dihilangkan. Wa takfirul arzaq wal amwal wa taqdil hawaija. Dan dengan memperbanyak salawat kepadaku akan menjadi wasilah memperbanyak harta dan rizki, juga akan dikabulkan segala hajatnya. Teruslah memperbanyak salawat. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashran. Siapa orang yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepada orang tersebut 10 kali. Apa kita tidak senang jika Allah bersolawat kepada kita? Kita harus merasa bangga dan bersyukur, dan harus menjadi tujuan kita cinta Allah tersebut. Ketika Allah bersolawat kepada kita, maka Allah memberikan ampunan.
Allah merahmati. Perbanyak sholawat. 1 kali sholawat yang dilakukan oleh seorang mukmin, maka Allah akan memberikan sholawatnya kepada dia 10 kali. Ini balasan bagi orang yang mau bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara fadilah sholawat yang salah satu zikir utama thariqah, ahlu thariqah, yakni sholawat. Qala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini kalau baca ini yang benar ya, karena banyak sekali orang memang sering membaca ayat ini tapi kadang tidak tepat cara membacanya. Termasuk juga ketika akan mempersilahkan khatib untuk naik ke mimbar, sering dibacakan ini tapi banyak yang kadang asal dan gak mau terus belajar tajwid. Tolong belajar tajwid terus, jangan berhenti. Yang belum lancar belajar tajwid, jangan malas. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Begitu. Ada yang wasallimu, ada yang begitu. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada baginda Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepadanya dan ucapkan salam oleh kalian dengan salam yang terbaik. Al-Ahzab ayat 56. Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya sahabat Abdullah bin Amr bin As, ia mendengar baginda Rasul yaqulu bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Siapa orang yang bersolawat kepadaku dengan 1 kali solawat, maka Allah akan bersolawat kepadanya dengan solawat yang sama sebanyak 10 kali. Rawahu Muslim 384. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, awlan nasi bi, manusia yang paling utama bagiku yaumal qiyamati, pada hari kiamat adalah aktsaruhum alayya salatan, yang paling banyak salawatnya kepada aku. Orang yang paling utama dekat denganku nanti pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada aku. Artinya bersalawat ini sebanyak-banyaknya, tidak dibatasi dengan 100 saja. Lebih dari 100 juga tidak apa-apa. Rawahu Tirmidzi 484 wa qala haditsun hasanun. Wa an Aus bin Aus radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul bersabda, inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ati. Sesungguhnya di antara hari yang paling utama bagi kalian adalah hari Jumat. Fa'akthiru alayya minas salati fihi. Fa'akthiru, maka perbanyaklah oleh kalian alayya, kepadaku, minas salati fihi, bersolawat di hari Jumat. Berbanyaklah oleh kalian bersolawat kepadaku pada hari Jumat.
Fa inna salatakum, karena sesungguhnya salawat kalian, salat kalian. Jadi salat maksudnya doa permohonan limpahan rahmat kalau ditujukan kepada Rasul. Jadi salat kepada Rasul bukan salat seperti kepada Allah, tidak ada ruku, tidak ada sujud, tapi yang dimaksud doa permohonan rahmat kepada Allah untuk baginda Rasul. Fa inna salatakum, karena sungguhnya salat kalian, yang dimaksud salawat itu ma'rudatun alayya, akan disodorkan, akan disampaikan, disuguhkan kepadaku. Jadi salawat kita itu diketahui oleh Rasulullah dari siapa, nama kita, bahkan nama orang tua kita itu diketahui. Karena malaikat-malaikat yang khusus membawa salawat kita kepada Rasul memberitahukan, ya Rasulullah, ini dari si Fulan bin Fulan. Seperti itu. Faqalu, maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna alaika wa qad aramta? Bagaimana mungkin salawat kami, salat kami akan disampaikan kepada engkau? Kalau salawat itu jamak dari salat, ya. Bagaimana mungkin salat kami kepada engkau akan disampaikan sedangkan engkau sudah hancur? Artinya sudah wafat. Pada saat sudah wafat hancur, seperti mayat-mayat pada umumnya. Itu pertanyaan sahabat awalnya, karena mereka belum paham bagaimana keadaan jasad para nabi setelah wafatnya. Qala, maka baginda Rasul menjawab, yaqulu. Kemudian juga, mohon maaf, ada juga yang mengatakan balita, aramta atau balita, artinya sudah wafat, sudah tiada lagi. Qala, baginda Rasul menjawab, innallaha azza wa jalla harrama 'alal ardi ajsadal anbiya'i. Sesungguhnya Allah mengharamkan bagi bumi untuk memakan jasad-jasad para nabi. Rawahu Abu Dawud 1047 dan 1531 bisnadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Juga di dalam riwayat Imam Ahmad nomor hadis 16162. Jadi jangan pernah kita berpikir salawat itu tidak disampaikan, tidak diketahui oleh Rasul. Untuk apa memperbanyak salawat kepada Rasul? Kita bilang, kita jawab, untuk memperkenalkan diri kita kepada Rasulullah, supaya Rasul terus mengingat kita hingga nanti di yaumil akhir, hingga nanti pada saat kematian tiba dan nanti di hari perhitungan, Rasulullah akan mengenali kita. Dengan wasilah memperbanyak salawat, semoga dengan cepat kita akan diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Semoga raghima anfu rajulin, copot, somplak hidungnya seseorang. Ini bahasa, ya, ini bahasa orang Arab untuk menyatakan kekecewaan dan semoga ini harapan, seolah-olah harapan buruk kepada seorang yang juga berperilaku buruk. Bagaimana? Raghima anfu rajulin, semoga celaka, gampangannya begitu. Semoga rugi, semoga hina. Kan orang kalau somplak hidungnya akan merasa hina, dan umumnya orang lain juga akan menghinanya. Kita yang nggak somplak aja cuma ngededet sedikit gitu ya, kepencet sama emak paraji begitu, itu kadang ada orang yang membuli. Tapi bagaimana kalau orang kehilangan hidungnya, somplak, plak begitu, maka tentu akan merasa malu. Artinya semoga Allah mempermalukan, Allah menghinakan, gitu maksudnya. Seseorang yang dzukirtu indahu, yang ketika disebut namaku di dekatnya,
falam yusalli alayya, tapi dia tidak mau bersolawat kepadaku. Disebut asma Rasulillah. Ketika diam saja, Rasulullah telah berdoa untuk orang tersebut supaya dihinakan oleh Allah. Rawahu Tirmidzi 3545 wa qala haditsun hasanun. Dan diriwayat Imam Ahmad 7451. Kenapa demikian? Allah telah mengutus Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin. Bahkan di dalam suatu ayat, tidaklah Allah mengazab suatu kaum selama engkau masih berada di antara mereka, wahai Rasul. Rasul itu sebagai pelindung. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah juga tidak akan mengazab kaum tersebut selama mereka mau bertaubat, meminta ampun, beristighfar. Maka itu pula yang dijadikan sebagai amalan ahlu thariqah, memperbanyak rasa cinta kepada Rasul, memperbanyak salawat kepada Rasul, dan memperbanyak istighfar. Wa ma kana Allah limu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab suatu kaum ketika Rasulullah masih berada di antara mereka. Rasul itu merupakan perisai, pelindung bagi mereka, dan Allah pun tidak akan mengazab mereka selama mereka masih mau gemar beristighfar. Maka perbanyak salawat dan perbanyak istighfar, karena itu akan melindungi kita dunia wal akhirah. Maka ini yang diamalkan oleh ahlu thariqah, zikir salawat diperbanyak, zikir istighfar diperbanyak. Kemudian baginda Rasul bersabda, la taj'alu qabri 'aidan wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Jangan kalian jadikan kuburku menjadi seperti layaknya hari raya yang hanya setahun 2 kali. Wa sallu 'alayya, dan bersolawatlah kalian kepadaku. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Karena sungguhnya salawat kalian akan disampaikan kepadaku dari manapun kalian berada. Maksud dari hadis ini bukan larangan bagi kita umat Rasul untuk berziarah kepada beliau, bukan. Itu orang yang nggak paham tentang ilmu hadis. Yang dimaksud adalah jangan sampai kita mau bersolawat kepada Rasul itu sangat jarang. Jangan sampai kita itu mengunjungi Rasulullah itu hanya seperti hari raya 2 kali setahun, sangat jarang. Lantas bagaimana dong? Memang kami ini kan tidak bisa setiap saat ziarah kepada Rasul. Sholawat perbanyak, itu maksudnya. Kalian bisa berziarah kepada Rasul dari manapun kalian berada, cukup dengan bersolawat. Ketika kalian belum mampu untuk datang berziarah ke Rasulullah, maka berziarahlah kalian dengan cara bersolawat kalian di tempat kalian masing-masing, dari manapun kalian berada, karena solawat kalian akan disampaikan kepadaku. Itu ziarah kalian yang tidak mampu datang kepadaku. Rawahu Abu Daud bisnadin sahihin, dengan sanad-sanad yang sahih 2042.